Oke, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah datang di kelas ini ya. Di kelas Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Islam ya. Di pertemuan kedua. Mungkin kita akan recap sedikit ya di pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama kita itu kemarin mendiskusikan terkait kontrak perkuliahan. Dan juga kira-kira apa sih secara selayang pandang ya, kita refresh lagi bagaimana terkait tentang keuangan Islam. Karena ini adalah mata kuliah yang sifatnya agak lebih spesifik terkait perbankan dan keuangan Islam. Makanya saya rasa kemarin di pertemuan pertama kita perlu untuk selain menentukan kontrak perkuliahan, teman-teman juga perlu di refresh lagi seperti itu. Nah, mungkin izin sedikit ya, kita lihat di layar bahwa ini adalah RPS ya teman-teman. Nanti di Google Classroom-nya itu sudah saya sediakan buku ya. Jadi buku-buku yang saya gunakan di dalam RPS ini ya, yang nanti akan menunjang perkuliahan Anda selama 1 semester ini sudah saya share di sana ya. Nanti teman-teman bisa langsung unduh. Dan juga potongan atau kopi dari topik yang akan kita bahas selama 1 semester itu juga sudah saya kirimkan di Google Classroom. Harapannya kemarin ketika saya post link itu di minggu pertama, teman-teman sudah join. Dan nanti materi daripada kelas ini itu akan saya share juga di Google Classroom seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin nge-recap kembali untuk materi ini, Anda bisa langsung akses dokumennya di Classroom seperti itu. Oke, nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bicara tentang risiko berbasis kontrak ya, kontrak keuangan Islam tentunya. Kenapa saya tuliskan di sini Islamic Financial Institution ya? Maksud saya adalah kontrak itu sifatnya tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan perbankan saja, tapi bisa juga diaplikasikan di lembaga keuangan non-bank. Nah, makna saya juga menggunakan bahasa Inggris ya untuk untuk materi ini. Jadi harapan saya nanti teman-teman bisa sedikit banyak belajar istilah-istilah yang cukup populer di dunia finance tapi di level global. Kenapa Islamic Finance Riskier? Nah, ini juga memang menjadi salah satu, kalau boleh kita bilang itu kritik sebenarnya terkait lembaga keuangan Islam. Kenapa kok harusnya lembaga keuangan Islam itu lebih aman, tapi ada yang menilai bahwa ini lebih berisiko. Seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 pokok bahasan ya dalam kelas ini, di pertemuan kedua ini. Sampai sini oke ya? Oke. Nah, kalau misalnya dalam proses pembelajaran ini teman-teman mau tanya, bisa nanti langsung bertanya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang risiko, sebenarnya risiko itu terbagi 3 teman-teman. Pertama dari risiko finansial, risiko bisnis, dan risiko operasional. Sebenarnya kalau kita bicara tentang lembaga keuangan ya, apalagi lembaga keuangan Islam lebih spesifiknya, sebenarnya 3-tiganya ini tidak bisa dipisah sebenarnya. Tapi dalam konteks kelas ini kita akan membatasi di bagian sini, di bagian financial risk-nya. Nanti kita akan lebih jauh lagi ke dalam konteksnya per kontrak yang dilakukan. Nah, kalau kita bicara tentang financial risk ya, jadi kalau by definition ya, financial risk itu adalah risiko yang terasosiasi atau terhubung kepada financial asset. Kira-kira financial asset apa, teman-teman? Investasi. Ya, ada portofolio investasi, isinya apa kira-kira? Ya, reksadana bisa, terus saham bisa. Kalau yang ya obligasi oke. Di bank apa kira-kira yang Anda taruh, nanti Anda ambil, Anda taruh, Anda ambil? Tabungan. Bisa dalam bentuk deposito maupun tabungan. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisinya ya, tadi sudah saya sampaikan di awal di slide sebelumnya, bahwa financial asset tadi bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk berbagai macam instrumen keuangan. Itu dia punya problem kalau dia masuk di dalam lembaga keuangan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk deposito. Ya, kalau bahasa finance-nya adalah cash and cash equivalent. Kas atau setara kas.
Nah, kenapa itu jadi masalah? Karena perbankan itu adalah lembaga intermediasi. Dia tidak hanya menerima simpanan, tapi dia juga menyalurkan simpanan dalam bentuk kredit. Ya, nah maka nanti ketika dia melakukan penyaluran atau pendanaan itu, maka dia akan kena atau akan terekspos kepada 3 risiko ini, gitu ya, baik risiko dari sisi market, risiko dari sisi kredit maupun dari likuiditas. Nah, by definition yang lebih detail terkait risikonya itu ada di sini. Credit risk adalah potential that the borrower or the counterparties fail to meet his or their obligation in accordance with agreed terms and condition. Maknanya adalah counterparties atau pihak yang berkontrak di sisi sananya, dia gagal untuk memenuhi kewajibannya. Contoh misalnya, kalau teman-teman punya kredit apa ya namanya, motor mungkin ya, kredit motor dengan maybe Bank X misalnya, Anda punya kewajiban cicilan let's say 500.000 sebulan. Dan itu misalnya jatuh tempo nanti di tanggal 15 Juli ini misalnya. Oke ya. Posisi Anda di tanggal ini ya, di hari ini itu posisinya minus. Anda nggak punya duit liquid dan Anda tahu bahwa nanti di tanggal 15 Anda tidak bisa melaksanakan kewajiban atau tidak bisa membayar. Nah, itu disebut sebagai credit risk bagi perbankan. Setiap kali Anda melakukan perjanjian dalam bentuk kredit, setiap terms and condition-nya harus Anda baca. Tidak semuanya, tapi setidaknya yang esensial. Kira-kira kalau Anda misalnya tidak dapat membayar di satu periode, apakah Anda dapat grace period? Apakah Anda dapat ya boleh dibilang kelonggaran mungkin? Seperti itu. Jadi Anda harus baca betul. Kalau Anda gagal sama sekali, ada klausul nggak yang menulis bahwa aset itu akan disita? Nah, itu Anda harus hati-hati, oke? Ya. Jadi intipati daripada credit risk adalah kegagalan dari pihak yang berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya. Oke, yang kedua, risk of losses untuk market risk ya. Risk of losses in and off balance sheet position arising from the movement in market prices, interest rate, foreign exchange rate, and equity values. Nah, ini biasanya masalahnya di bank konvensional. Ketika terjadi perubahan suku bunga, maka bisa jadi cost of fund yang harus dibayarkan itu jauh lebih tinggi. Kalau di kasusnya EKIS, bunga itu nggak relevan, karena kita nggak bicara tentang riba. Maka yang relevan adalah ketika kita melakukan kontrak jual beli, harga daripada barang itu tiba-tiba menurun atau meningkat di luar daripada perkiraan yang kita sudah jangkakan. Oke. Yang terakhir adalah liquidity risk. Nah, ini yang sering juga bermasalah ya. Bahwa perbankan itu harus betul-betul menjaga likuiditasnya. Dan ini sebenarnya nge-link ke credit risk. Jadi ketika Anda gagal untuk melakukan pembayaran, maka sedikit banyak likuiditas perbankan itu akan terganggu. Makanya kalau di perbankan Anda sering dengar yang namanya NPL atau NPF, non-performing. Ya. For your information, non-performing itu dianggap setelah Anda gagal membayar selama 3 bulan berturut-turut atau 3 siklus berturut-turut. Nah, itu jelas akan mengganggu siklus dari cash flow atau siklus dari likuiditas perbankannya. Nah, ini beberapa risiko yang perlu diperhatikan ya, terutama dari sisi perbankan Islam. Tapi tidak hanya perbankan Islam sih, tapi mostly seluruh perbankan atau lembaga keuangan itu sedikit banyak terlibat lah atau kena atau punya exposure di risiko-risiko ini. Nah, kalau kita bicara Islamic finance ya teman-teman ya, kalau kita tanya ke diri kita ya, Islamic banking itu lebih aman daripada konven apa enggak? Lebih aman apa enggak? Gimana? Sampai lebih aman. Kalau misalkan itu berkaitan dengan harga pasar atau suku bunga, karena kan di sampai ini kan tidak berkaitan dengan suku bunga, sampai itu lebih aman. Tapi sampai juga ketika
Islamic banking itu Oke. kan ada pembiayaan seperti yang menggunakan ekuitas seperti pembiayaan non PLS. Ya. Itu tuh lebih berisiko. Oke, ya. Jadi memang betul ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang aman atau tidak amannya, sebenarnya kita harus lihat dari sisi kontekstualnya, dari sisi produk yang dipakai. Kalau dia masih instrumennya instrumen berbasis hutang, sebenarnya Islamic banking itu cenderung lebih safe. Karena dia cenderung mengunci nilai daripada pembiayaan yang harus dibayarkan kembali. Jadi dia tidak terpengaruh oleh fluktuasi bunga. Jadi jawabannya adalah tergantung daripada model pembiayaan yang dilakukan, seperti itu. Nah, ini menyambung tadi yang disampaikan Mbak Nisa, equity financing versus debt financing. Jawabannya udah terjelas ya. Bahwa kalau kita bicara equity financing, maka dia akan lebih beresiko. Nah, pertanyaan ketiga, where our Islamic banking financing lean to? Lean to itu maksudnya kecenderungannya kemana? Berbasis PLS atau berbasis hutang? Sebenarnya untuk sampai sekarang itu lebih ke PLS. Non PLS ya. Oke. Betul, jadi memang yang menjadi apa ya bahasanya, lebih mendominasi untuk Islamic banking masih lebih ke debt base atau berbasis hutang. Oke, sekarang saya tanya, kalau misalnya tidak patuh syariah, kontraknya terbatal atau masih bisa dilanjutkan? Bisa dibatalkan, Mbak. Oke, bisa dibatalkan karena tidak sesuai syariah dan tidak sesuai dengan penggunaan fatwa dari sebuah negara yang mengacu pada pembuatan produk dan operasional produk itu. Oke, nah jawabannya udah betul ya. Jadi memang kalau kita bicara syariah compliance atau kepatuhan syariah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ditawar. Dalam artian ketika hukum syariahnya tidak dipenuhi, maka elemen dari transaksional di luar daripada itu tuh tidak bisa dilanjutkan. Nah ini ya untuk yang bagian bawah ini tergantung daripada apa kontrak yang digunakan atau dalam kondisi apa seperti itu. Nah, ini sebenarnya ilustrasi saja teman-teman. Yang di bagian arsir ini adalah bagian yang Islamic banking dan bagian yang putih ini adalah di di conventional banking. Nah, Anda bisa lihat di sini, kalau dari sisi interest rate risk kita 0. Karena memang kita nggak pakai instrumen bunga sama sekali. Tapi untuk yang lain, ya, kalau ini melanjutkan dari yang Sundrayan ini tadi, bahwa risiko kita itu cukup besar. Itulah mengapa dalam beberapa praktiknya, biaya operasional dari Islamic banking itu cukup tinggi, seperti itu. Nah, ini risiko-risikonya ya. Tadi didetilkan juga ya. Ini detailnya. Nah, ini juga kalau kita bicara tentang informasi yang diperlukan, itu jauh lebih detail ya, teman-teman. Karena dalam beberapa kontrak itu dipersyaratkan informasi-informasi tambahan ya. Terutama untuk bagian syariah compliance-nya. Nah, ini satu lagi yang tadi saya sampaikan ya, ini penjelasannya lebih detailnya. Bahwa resiko syariah non compliance itu ya itu nanti akan bermasalah ketika kalau kita punya perbedaan interpretasi. Bisa jadi satu hukum, misalnya hukum di Syafi'i membolehkan, tapi ketika kita menggunakan sudut pandang Hanafi itu akan jadi masalah. Terus signifikansinya di mana? Signifikansinya adalah ketika kita membawa ini ke ranah global. Nah, jadi teman-teman ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya terkait risk of syariah compliance. Tadi kita memang permasalahannya ada di mazhabnya, interpretasi mazhab. Kalau kita naik ke level global, itu nanti akan menjadi problem ketika kita misalnya menerbitkan suku global misalnya. Oke, nah ini sebenarnya kalau kita lihat mereka itu saling beririsan ya teman-teman. Jadi di sini ada market ya, ada pasar. Di sini ada counterparties dan di sini ada kontrak. Nah, maknanya adalah ya perilaku daripada kedua counterparties ini atau pihak yang saling berrelasi itu dipengaruhi oleh market. Karena kalau kita bicara ekonomi Islam, maka kita bicara tentang komoditas. Jadi kita tidak bisa langsung sifatnya adalah loan. Jadi kita harus pakai perantara yang disebut komoditas.
Nah, itu idealnya kalau di EKIS, kalau Anda melakukan sesuatu transaksi, maka yang dikedepankan adalah sisi negosiasi. Nah, itu tadi. Counterparty siapa? Saya dengan Bapak X misalnya. Tadi kan sudah sepakat. Market harga ini adalah 100.000 gitu ya. Dan akhirnya saya sepakat berkontrak. Oke. Ini harga 100.000, saya belikan, saya jual ke Pak Dandi 200.000, tapi Pak Dandi lunasi nanti 5 bulan kemudian. Dengan pembayarannya bisa model 2 model, bisa dibayar per bulan seharga 40.000, atau nanti dibayar di akhir di bulan kelima, langsung lamsam secara utuh sebanyak 200.000. Sampai sini oke ya? Oke. Nah, construction of financial contract. Nah, itu tadi kita gimana nyusun kontraknya. Kalau di EKIS kan macam-macam ya kontraknya ya. Ada murabahah tadi ya, cost plus tadi, ada ijaroh atau sewa, yaitu seperti kos-kosan teman-teman. Kos-kosan teman-teman itu ijaroh kan? Anda nggak memiliki kosnya kan? Tapi Anda hanya mendapatkan hak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di kos. Itu yang namanya ijaroh. Jadi Anda tidak ikut memiliki barangnya, tapi Anda dapat benefit dari pemanfaatan aset tersebut. Tapi ada opsi juga, selain Anda dapat manfaat, nanti di akhir Anda dapat opsi untuk membeli aset itu. Itu ada lagi yang disebut sebagai namanya ijarah mutahiyah bitamlik, atau sewa yang berakhir pada jual beli. Berarti niatan Anda bukan hanya untuk mendapatkan manfaat dari alatnya, tapi juga ingin memiliki. Tadi kita udah coba kasih ilustrasi ya, identifikasi market, pasarnya ini berapa? 100.000. Kita jual 200.000, oke. Nah, terus behavior interaction. Nah, tadi kan ada nego. Gimana Pak? Harganya 200.000, kalau oke, tak belikan, tapi tak jual ke Pak Dandi. Nanti pembayarannya bisa 5 kali, per bulan 40.000, atau dibayar di akhir bulan kelima, lamsam keseluruhan di 200.000. Itu yang disebut sebagai interaction of counterparties ya. Nah, ini contohnya ya, ini ilustrasinya. Jadi kalau ada kontrak musyarakah ya teman-teman, musyarakah itu berarti joint venture. Let's say misalnya gini, saya perlu investor dong untuk toko bakery misalnya. Nah, saya ngajak siapa nih? Oh, ngajak teman saya deh 2 orang. Saya perlu berapa? 100 juta misalnya. Di saya 30, yang lain misalnya 40 dan ada 30. Mereka join jadi satu. Dan akhirnya mereka punya satu venture atau satu usaha. Nah, partnernya itu bisa aktif atau bisa pasif. Jelas kalau partnernya aktif, dia akan mendapatkan benefit jauh lebih besar karena dia ada effort untuk managerial activities-nya. Nah, permasalahannya di mana? Kalau ini, kalau kita libatkan dengan perbankan, otomatis perbankan itu tidak ada minat sama sekali untuk ikut selamanya di pembiayaan ini. Berarti maknanya si pemilik yang lain itu secara bertahap membeli porsi daripada perbankannya. Contoh misalnya porsi banknya 30 juta, tapi perjanjiannya dalam 6 bulan porsinya bank itu sudah harus di take over semua oleh pemiliknya. Berarti setiap bulan dia harus cicil 5 juta kalau dalam proses 6 bulan. Seperti itu ya. Nah, risiko itu salah satunya adalah kredit. Misalnya dalam proses 6 bulan ada masalah. Kira-kira yang terganggu apa? Cash flow kan? Lebih daripada 3 bulan, tadi saya sampaikan, jadi pembiayaan bermasalah gitu ya. Nah, terus dari sisi operasionalnya, kira-kira bank mau nggak ngawasi langsung turun ke bawah? Gimana bakery-nya, berapa harganya? Itu juga sisi yang berat bagi perbankan ya, kalau memang dia mau ikut dalam skema pembiayaan ini, seperti itu. Murabahah, tadi yang sudah saya jelasin. Kalau misalnya tadi 5 kali bayar, di pembayaran keempat saya nunggak. Gimana kira-kira? Mungkin perlu untuk membuat perjanjian baru. Oke. Terkait tadi antar Oke. Ada lagi?
Ya, oke. Nah, jadi apa yang disampaikan Mas Asfa itu benar ya secara praktiknya. Jadi ketika orang yang punya kewajiban berhutang itu tidak sanggup atau ada kendala untuk membayar, maka yang dikedepankan adalah negosiasi. Dia harus datang kepada pihak yang punya hak untuk menerima, disampaikan, Mas, Mbak, saya ada kendala di pembayaran di bulan ini. Sekiranya saya diberikan kelonggaran, apakah boleh? Idealnya seperti itu, gitu ya. Nah, yang seperti itu sebenarnya bisa juga dilakukan di level lembaga keuangan. Kalau misalnya Anda menunjukkan itikat baik dan Anda menunjukkan bukti bahwa nanti Anda bisa membayar di periode selanjutnya, maka perbankan itu bisa mengeluarkan kebijakan apa? Dia bisa melakukan yang namanya breaking. Di break, diistirahatkan dulu dalam 1-2 periode, nanti dilanjutkan lagi di periode berikutnya. Jadi kata kuncinya adalah negosiasi. Semua kontrak di Islamic Finance bahasanya adalah negosiasi. Oke, yang terakhir mungkin yang saya jelasin ijarah tadi, ya. Oke, terkait ijarah, ya, tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa dibagi dua, usufrak dan financing. Usufrak itu seperti manfaat yang Anda terima dari kos-kosan. Atau modelnya kayak Anda nyewa satu gedung selama 1 hari. Yang Anda ingin adalah manfaat dari pemanfaatan gedung, tapi Anda nggak mungkin bawa pulang gedungnya. Contoh misalnya teman-teman mahasiswa punya acara di Gedung Merah misalnya. Tujuan Anda hanya pakai gedung merahnya kan, bukan memiliki gedung merahnya kan. Nah, itu yang disebut sebagai usufrak. Tapi lain cerita kalau bicara financing. Misalnya gini. Anda mau beli handphone misalnya, harganya 2 juta misalnya. Ya, tapi Anda skemakan dalam bentuk sewa, tapi sewa yang diakhiri dengan pembelian. Nah, itu bisa diskemakan nanti di pembayaran terakhir, ya, maka hak milik daripada handphone itu menjadi milik Anda. Nah, cicilan yang Anda bayar setiap bulan itu sudah termasuk nilai daripada handphone plus biaya sewa. Misalnya Anda nyicil 12 bulan, berarti di bulan ke-12 handphone itu jadi milik Anda. Itu yang disebut sebagai namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa yang berakhir kepada kepemilikan. Oke. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, utilize usufrak while progressively transfer ownership from the lessor to the lessee. Nah, ini bahasanya mungkin agak asing ya, lessor kepada lessee. Lessor itu adalah pihak yang memiliki asetnya, ya, yang nanti akan Anda pinjam. Kalau lessee adalah pihak penyewa atau peminjam. Berarti kalau gampangnya gini, bapak ibu kos dengan anak kos. Bapak kosnya yang mana? Lessor apa lessee? Lessor ya. Anak kosnya adalah lessee. Oke ya. Nah, lalu delivery of asset is set in the future. Nah, kalau ini misalnya kita bicara tentang financing ijarah, maka nanti di masa depan baru asetnya bisa kita miliki. Seperti handphone tadi, setelah bulan ke-12 baru kita bisa miliki handphonenya, gitu ya. Nah, risikonya apa kira-kira? Galbay bisa nggak? Gagal bayar bisa nggak? Bisa ya? Oke, gagal bayar bisa. Terus operational. Operational maknanya gini. Kalau misalnya aset yang Anda pinjam itu tiba-tiba rusak di tengah jalan atau ada kecacatan, kira-kira yang menanggung siapa? Lessor. Idealnya yang nanggung adalah lessee, karena pada masa penggunaan aset maka yang bertanggung jawab atas utuhnya aset itu adalah lessee. Karena biasanya dalam kontrak terlalu dimaktubkan apa? Ketika Anda meminjam satu aset dalam kondisi misalnya kita kasih dia 80/100, maka sebisa mungkin Anda mengembalikan dalam kondisi semula atau dengan deviasi atau dengan kerusakan yang minimum, gitu ya. Atau bahkan dalam beberapa kontrak yang pernah saya ketahui, Anda harus taruh deposit, teman-teman. Kalau misalnya ada kerusakan, berarti itu adalah tanggung jawab lessee, seperti itu. Oke, kalau market misalnya, contoh misalnya gini, ada handphone seperti iPhone 14 misalnya, itu handphone yang dibilang itu handphone goib.
Dalam artian karena dia performance-nya tinggi banget, gitu ya. Jadi harga jualnya itu jadi sangat tinggi misalnya. Misalnya dulu saya jual ke Mas Asfa misalnya gitu ya. Saya jual 15 juta hari ini. Tiba-tiba besok harganya melonjak jadi 20 juta misalnya harga modalnya. Berarti kan secara dasarnya saya sudah rugi 5 juta. Gitu ya. Atau dalam kondisi tertentu misalnya Mas Asfa nggak bisa bayar, saya tarik kembali barangnya, tapi nilainya sudah turun. Karena memang harga marketnya sudah turun. Walaupun sudah dikembalikan dalam kondisi yang di awal. Jadi pergerakan dari nilai harga itu juga berpengaruh. Likuiditas jelas ya, kalau Anda tidak bisa bayar sewanya secara rutin, maka itu akan jadi problem likuiditas seperti itu. Nah, ini beberapa pertanyaan yang saya harap teman-teman bisa jawab ya. Nah, di awal-awal tadi saya sudah jelasin ada 3 tipe risiko. Kira-kira masih ingat risiko apa aja tadi? Risiko finansial, bisnis dan operasional. Oke. Nah, kalau misalnya terkait dengan ini, risiko yang associated dengan risiko finansial, risiko kredit, market dan kredit, market dan likuiditas. Oke. Yang ketiga, apa aja kira-kira risiko yang harus kita perhatikan di luar daripada risiko-risiko tadi? Tadi yang saya contohin Donald Trump tadi, risiko politik, lalu risiko negaranya. Kalau ekis kita jual beli komoditas. Yes. Sebenarnya banyak ya, tapi bisa disebutin lagi. Yang terakhir, what is the meaning of syariah non-compliance? Apa yang dimaksud dengan ketidakpatuhan syariah? Gimana Mas Jagat yang terakhir? Mungkin bisa menjelaskan. Ya. Sudut pandang saya terkait syariah non-compliance sendiri itu adalah kepatuhan syariah yang tidak dijalankan oleh kedua belah pihak. Oke. Nah, dari AKT tersebut batal jadinya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya, thank you. Jadi betul ya, secara prinsip kalau Anda tidak patuh syariah, maka kontrak yang Anda lakukan itu sifatnya terbatal. Jadi Anda harus pastikan dulu kontrak Anda syariah compliance atau patuh syariah, baru Anda bisa eksekusi seperti itu. Oke, ini mungkin di penghujung pertemuan kita ya di siang hari ini. Oke, apa kira-kira yang mau kita bahas di next week ya? Pertama ada definition of credit risk ya, definisi credit risk itu seperti apa? Sumber dari credit risk apa ya? Nah, yang paling penting adalah ini, managing credit risk. Kira-kira kalau kita berhadapan dengan risiko kredit, apa yang harus kita lakukan? Terutama dalam konteks perbankan atau keuangan syariah, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita lihat ke arah dimensi yang lebih luas, kita lihat ke financial market, gimana caranya kita memanfaatkan financial market ini untuk mengelola risiko kredit yang kita miliki, seperti itu. Baik. Mungkin itu dari saya di siang hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan gitu ya. Stay tune nanti di classroom-nya. Insya Allah nanti akan ada notifikasi ketika saya upload materi ini. Dan mungkin nanti akan saya upload beberapa bahan bacaan untuk nanti memperkaya apa yang sudah teman-teman dapat di siang hari ini. Dan juga mungkin intro untuk pertemuan kita di minggu depan. Dari saya seperti itu, akhirul kalam. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.